Halo Sobat Mafia, hari ini kita akan mempelajari tentang penurunan rumus daripada fungsi linier yang sering kita gunakan. Rumus fungsi linier itu sendiri itu ada berbagai macam, yang sering kita gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah mencari nilai gradien, jika diketahui 2 titik koordinat. Koordinat pertama x1, y1, koordinat yang kedua x2, y2, maka gradiennya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk mencari persamaan garis, jikalau diketahui 1 titik, lalu kemudian kita diketahui juga gradiennya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Yang ketiga, mencari persamaan garis tapi diketahui hanya 2 titik koordinat. Gradiennya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi sekali lagi, mencari nilai gradien, mencari persamaan garis jikalau informasi yang diketahui adalah 1 titik koordinat dengan gradiennya. Lalu yang ketiga, mencari persamaan garis jikalau diketahui 2 titik koordinat, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa persamaan garis itu adalah y sama dengan mx plus c. Nah, teman-teman, yang seperti yang sudah dibahas di dalam video yang sebelumnya, m itu adalah gradien, c itu adalah titik potong dengan sumbu y. Nah, hari ini kita akan mencoba menurunkan ketiga rumus ini. Dari mana asalnya? Pertama-tama kita lihat dalam sumbu koordinat, lalu dimisalkan ada 1 titik diketahui yaitu x1, y1, dan ada titik lain yaitu x2, y2 juga diketahui. Dari 2 titik ini saja kita bisa menggambar 1 garis. Karena ingat, minimal 2 titik untuk bisa menggambar 1 garis yang unik, yaitu garis merah berikut. Nah, teman-teman, garis merah ini adalah garis yang menghubungkan atau yang melalui kedua titik ini. Tentu saja sebenarnya tidak hanya 2 titik ini, tetapi ada kumpulan titik-titik yang dilalui oleh garis ini. Tetapi semua kumpulan titik-titik ini pasti memenuhi persamaan garis tersebut, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, tetapi cukup diketahui 2 titik saja, kita sudah bisa mencari persamaan garis dan gradien garis ini. Nah, untuk mencari gradien, pertama-tama kita harus menghitung berapa panjang vertikalnya, kemudian berapa panjang horizontalnya. Seperti yang sudah diketahui, panjang horizontalnya adalah panjang dari titik paling atas sampai ke bawah, Y2, dikurangin dengan titik yang di sini sampai ke sini, yaitu Y1. Itu sebabnya selisihnya adalah atau jarak daripada yang vertikalnya adalah Y2 kurang Y1. Sedangkan untuk yang panjang horizontalnya itu adalah jarak dari sini sampai ke sini adalah x2 dikurangin dengan jarak dari sini sampai sini, yaitu x1. Maka jarak horizontalnya adalah x2 kurang x1. Nah, teman-teman akan mendapatkan gradien, yaitu y2 kurang y1 dibagi x2 kurang 1. Ini adalah rumus gradien atau rumus yang pertama. Bagaimana dengan rumus yang kedua? Nah, sekarang kita misalkan teman-teman, ini saya gambar ulang ya, tetapi dengan bentuk yang berbeda, yaitu sekarang diketahui ada 1 titik x1, y1, lalu di sini tidak diketahui titiknya, yaitu variabel. Variabel adalah semacam peubah yang belum diketahui nilainya, tetapi ini berada di dalam garis merah ini. Jadi titik ini dilalui oleh garis merah ini, sehingga x sama y ini pasti memenuhi persamaan garis, tetapi ini bentuknya adalah variabel. Nah, misalkan dalam soal ini kita mengetahui nilai gradiennya, lalu diketahui 1 titik ini. Bagaimana mencari persamaan garisnya? Seperti yang sudah diketahui, kita bisa mencari panjang vertikal, selisih antara sini ke sini adalah y dikurang y1, lalu jarak dari sini sampai ke sini adalah x dikurang x1, sehingga jarak horizontalnya adalah ini. Maka kita mendapatkan gradien adalah ini, y kurang y1 dibagi x kurang x1. Nah, ini adalah pembagi. Kalau pindah ke sisi kiri itu menjadi pengali. Nah, teman-teman, ini kita rapikan, saya pindahkan ini ke sisi kiri, yang dipindahkan ke sisi kanan ditukar saja, maka kita dapatkan rumus yang kedua dari fungsi linier. Jadi rumus ini untuk mencari persamaan garis jikalau diketahui 1 titik koordinat, yaitu x1, y1, dan diketahui gradien dari garis ini. Maka kita bisa menggunakan rumus berikut. Bagaimana dengan rumus yang ketiga? Nah, teman-teman, ini adalah rumus yang tadi. Nah, misalkan ada suatu kasus di mana gradien belum diketahui, tapi yang diketahui adalah 2 titik. Nah, ini kan kita bisa mencari cara gimana? Cari dulu gradiennya kan, dari 2 titik ini, kemudian gradiennya kita masukkan ke sini,
lalu ambil salah satu titik ke sini kan, kita akan dapat persamaan garisnya. Tapi itu kan kita hitungnya cukup panjang. Maka ada rumus yang ketiga, tanpa mencari gradien, kita langsung bisa mendapatkan persamaan garis hanya diketahui dua titik koordinat. Bagaimana caranya? Kita lihat. Dari persamaan yang tadi, kemudian kita sudah tahu gradien kan bentuknya seperti ini kan. Ini akan kita substitusikan ke dalam M ini. Maka M ini sekarang bentuknya menjadi seperti ini, yaitu Y2 kurangi 1 dibagi X2 kurang X1. Nah, ini saya rapikan. Yang atas ini saya pindah ke sisi kiri menjadi pembagi. Jadi di atas ini 1 gitu ya. Karena kan pindah gitu ya ke sisi sebelah sini. Kemudian yang ini saya rapikan, yang ini kan pengali, ini kalikan ke atas begitu. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk rumus ketiga. Ya, teman-teman tinggal memasukkan X1, Y1 sama X2, Y2 ke dalam rumus ini, teman-teman akan langsung dapat persamaan garisnya tanpa perlu mencari gradien. Ini adalah rumus yang ketiga. Nah, teman-teman kita lihat beberapa contoh soal ya, biar kebayang. Jadi ada contoh kasus di sini, misalkan diketahui dua titik 1,3 dan 2,5, lalu dilalui oleh satu garis, tentukan garis gradien atau kemiringan daripada garis AB ini. Nah, teman-teman untuk mencari nilai gradien, ini bisa menggunakan rumus yang pertama, rumus yang awal, bahkan di video yang pertama sudah dibahas, yaitu Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, pertanyaan mana yang X1, Y1, mana yang X2, Y2? Terserah. Jadi teman-teman mau pakai yang manapun, hasil tetap sama. Saya menggunakan ini X1, Y1 yang adalah titik A, X2, Y2 adalah titik B. Sehingga Y2-nya adalah 5, Y1-nya 3, berarti 5 kurang 3. X2-nya adalah 2, X1-nya adalah 1, berarti 2 kurang 1. Hasilnya adalah ini. Atau misalkan kita coba balik. Jadi misalkan ini yang X1, Y1, ini yang X2, Y2. Teman-teman akan mendapatkan 3 kurang 5 dibagi 1 kurang 2. Hasilnya ternyata sama. Meskipun prosesnya mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi hasilnya pasti sama. Ini adalah kasus untuk mencari gradien. Tetapi sekarang ada kasus yang sama misalkan, tapi pertanyaannya adalah misalkan persamaan garis. Nah, teman-teman untuk mencari persamaan garis, ini kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan gradiennya harus sudah dihitung atau sudah diketahui. Tadi kita sudah menghitung di dalam slide atau dalam halaman yang sebelumnya, gradiennya adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1, yaitu 2. Nah, 2-nya masukin ke sini. Nah, Y1 sama X1 ini terserah teman-teman pilih satu titik. Boleh 1,3 atau boleh 2,5. Di sini saya pakai X1-nya 1 ya di sini. Lalu Y1-nya adalah 3 di sini. Maka teman-teman di sini 2. Nah, ini kalikan masuk 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Lalu di sini min 3 saya pindahkan ke kanan menjadi plus 3. Min 2 ketemu plus 3 jadi plus 1. Ini adalah persamaan garisnya. Atau misalkan saya tidak pakai titik A, teman-teman, X1 sama Y1 saya pakai titik B. Maka kita akan dapatkan seperti berikut. Di mana ini adalah X1-nya sekarang adalah 2, lalu Y1-nya sekarang adalah 5. Maka teman-teman akan dapatkan hasil yang sama. Jadi kelemahan rumus ini teman-teman harus cari gradien dulu. Bagaimana kalau saya nggak mau cari gradien? Saya mau tahu dari dua titik ini persamaan garisnya apa. Maka saya bisa langsung gunakan rumus yang ketiga, yaitu ini. Di mana teman-teman silakan pilih mana yang X1, Y1, mana yang X2, Y2. Saya pilih misalkan yang ini X1, Y1, ini X2, Y2. Masukkan langsung ke sini, teman-teman akan mendapatkan persamaan matematik sebagai berikut. Nah, ini 5 kurang 3 jadi 2, 2 kurang 1 jadi 1. Teman-teman akan menyederhanakan menjadi seperti ini. Lalu yang 2 ini saya kalikan ke kanan, yaitu ini kelompok ya, ini suku, hati-hati dikasih tanda kurung biar tidak salah. Lalu kalikan masuk 2 kali X, 2 kali min 1, teman-teman akan dapatkan sebagai berikut. Teman-teman mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis jika diketahui kedua titik koordinat. Tanpa mencari gradien terlebih dahulu langsung bisa ketemu. Nah, teman-teman, ini kan banyak rumus ya. Ada rumus 1 mencari gradien, ada rumus yang kedua, ada rumus yang ketiga. Maka saran saya, kalau teman-teman orang yang tidak suka menghafal, itu bisa menggunakan dua ini saja. Dari video yang pertama, teman-teman, cukup tahu konsep gradien. Yang kedua, teman-teman cukup tahu persamaan umum garis. Persamaan umum garis kan pasti selalu ini kan. Lalu gradien kan udah tahu kan dari video sebelumnya adalah perbandingan vertikal dibanding horizontal. Tahu di mana? Sekali lagi nonton video yang pertama. Nah, misalkan untuk kasus soal yang ini, yang barusan kita kerjakan. Diketahui titik A, B, lalu dilalui satu garis, tentukan gradien garis, tentukan persamaan garis. Gradien tentu saja kita bisa menggunakan rumus yang ini kan.
yang tadi kita sudah hitung, yaitu kita dapatkan nilainya adalah 2. Bagaimana dengan persamaan garis ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan persamaan umum ini. Teman-teman tinggal tuliskan Y sama MX plus C. Nah, M-nya masukin ke sini. Maka sekarang sudah dapat 2X plus C. Sekarang tugas teman-teman adalah mencari nilai C ini. Untuk mencari nilai C, kita perlu satu data lagi, yaitu satu titik. Terserah, mau titik yang 1,3 atau 2,5. Substitusi ke sini. Kenapa disubstitusi? Karena garis ini adalah garis yang merupakan kumpulan titik-titik yang hubungan antara X dan Y-nya adalah sebagai ini. Yang kalau digambarkan adalah persamaan garis yang tadi. Nah, teman-teman, maka kalau saya masukkan 1 ke sini, ke X-nya, Y-nya harus bernilai 3. Atau kalau saya masukkan nilai X ini dengan titik B ini, 2, maka nilai Y-nya pasti harus 5. Kenapa? Karena 2 titik ini dilalui oleh garis ini. Artinya, 2 titik ini adalah titik-titik yang memiliki relasi dengan persamaan matematik yang sudah saya tulis ini. Nah, untuk mencari nilai C, masukkan salah satu titik ini. Saya ambil satu titik yaitu 1,3, berarti X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3, masukkan ke sini. Maka teman-teman mendapatkan 3 sama dengan 2 kali 1 tambah C, 3 sama dengan 2 tambah C, 2-nya saya pindah ke ruas kiri, maka mendapatkan 3 kurang 2, yaitu 1. Maka C-nya 1. Nah, sekali lagi, C-nya tinggal substitusi ke sini. Maka teman-teman mendapatkan persamaan garisnya. Nah, ini kan lebih ringkas. Jadi teman-teman cukup perlu tahu konsep ini sama konsep rumus umum daripada persamaan garis. Tapi teman-teman sudah bisa mencari banyak hal. Jadi teman-teman ini sangat ringkas sebenarnya, dengan konsep dasar saja sudah cukup. Tapi kalau teman-teman ingin menghafal banyak rumus lalu menyelesaikan dengan banyak variasi rumus, itu silakan saja. Bahkan dengan 2 ini saja sebenarnya teman-teman sudah bisa menurunkan rumus. Nah, teman-teman, video berikut akan saya akhiri di sini. Jadi teman-teman sudah bisa kan untuk menurunkan rumus, lalu juga untuk menghitung berbagai variasi soal. Salam dari saya, harap jikalau teman-teman masih ada yang tidak mengerti, boleh diulang videonya dengan perlahan atau boleh email kepada saya. Salam Sobat Mafia, Sobat Bengkel Mafia, semangat pagi!